Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Sajida dengan nomor induk mahasiswa 2006011089. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi tentang pengertian epistemologi. Epistemologi berasal dari dua kata, yakni epistem yang berarti pengetahuan dan logos yang berarti ilmu. Menurut Surajio, epistemologi merupakan bagian dari ilmu filsafat yang membicarakan tentang terjadinya pengetahuan, sumber pengetahuan, hakikat pengetahuan, asal mula pengetahuan, sifat-sifat, batas-batas, dan metode serta kesohihan ilmu pengetahuan. Sedangkan menurut Made Pidarta, epistemologi merupakan suatu cabang dari ilmu filsafat yang membicarakan tentang pengetahuan dan kebenaran. Epistemologi sendiri mencakup beberapa pertanyaan yang harus dijawab, seperti apakah ilmu pengetahuan itu, dari mana sumbernya, bagaimana hakikatnya, mungkinkah kita atau bagaimana cara untuk membangun suatu pengetahuan yang baik dan benar, apakah kebenaran itu, bagaimana batasan-batasannya, dan lain sebagainya. Dari kesemua pertanyaan tersebut dapat diringkas menjadi dua masalah pokok, yakni masalah sumber ilmu dan masalah benarnya ilmu. Dapat disimpulkan bahwa epistemologi adalah cabang dari ilmu filsafat yang membahas tentang hakikat ilmu pengetahuan, seperti sumber, alat, dan metode untuk mencapai ilmu pengetahuan, dan batasan-batasan serta klasifikasi ilmu pengetahuan. Baik, mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya Aznatul Mardiah. Kepadanya dipersilahkan. Saya Aznatul Mardiah dengan NIM 200601079. Saya di sini sebagai pemateri yang kedua akan menyampaikan pemikiran dari Plato. Nah, di sini ciri utama firasat dari Plato yaitu teori ide atau idea. Maksudnya di sini yaitu idea yang bersifat metafisik, yaitu berisi tentang segala sesuatu yang sempurna. Teori ini termasuk aliran idealisme yang memisahkan dan menegaskan bahwa jiwa berada di atas benda-benda material, atau menjelaskan bahwa sebagian besar umat manusia seakan-akan hidup di dalam gua yang remang-remang dengan tubuh yang terantai dan pandangan yang hanya mengarah pada dinding gua. Sementara itu, sebuah perapian menyala-nyala di belakang dan hanya terlihat bayangan yang bergerak-gerak pada dinding gua. Akibatnya, bayang-bayang dianggap sebagai realitas atau kenyataan. Plato percaya bahwa pikiran haruslah terlibat dalam mengungkap pengetahuan yang diwariskan, karena pengetahuan itu sendiri sudah ada dalam diri manusia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asmawati dengan NIM 200601091 akan menjelaskan tentang filsafat idealisme terhadap pendidikan. Sebagai proses maupun hasil, sebagai proses pendidikan bertugas dan berfungsi menyiapkan manusia yang berkemampuan hidup di masyarakat. Fungsi ini dilimpahkan pada lembaga pendidikan, karena diasumsikan bahwa manusia dibagi dalam 3 kelas yang berbeda. Jadi kebutuhan dibedakan oleh masing-masing individu bertanggung jawab, dan fungsi lembaga pendidikan diletakkan pada tempat yang profesional.
Selanjutnya, sebagai hasil, lembaga pendidikan memiliki fungsi pembentuk, yakni menghasilkan individu yang mampu berkompetisi atau merenung dan berpikir dengan penuh perhatian dengan alam idea yang abstrak. Raja filosof yang menjadikan sesuatu yang sesuai dengan seluruh keuntungan pengetahuan yang benar dari pendidikan yang absolut. Pandangan ini terkesan klasik. Plato justru terkenal dan meletakkan pandangan baru bagi para ahli bahwa filsafat diperuntukkan juga untuk memberi perlakuan pada masalah pendidikan. Merupakan proses penemukan di mana peserta didik dirangsangkan untuk menemukan kembali kebenaran yang telah dipresentasikan melalui pikirannya. Oleh karena itu, ketika materi yang diberikan terlalu banyak, apalagi dengan konsep yang tak menarik hati, maka peserta didik akan kian cepat jauh. Padahal kejenuhan dalam belajar adalah awal penghambatan atau pertentangan pada materi yang diberikan. Perlu disadari bahwa peserta didik tidak semuanya sama kecerdasan. Ada yang berkarakter pemberontak ketika mampu menyerap banyak materi karena bervariasinya berpotensi dan bakat sebagaimana. Padahal peserta didik mempunyai hak untuk menggunakan semua potensi dirinya untuk mencapai apapun yang mereka mau dan tidak dilakukan. Berekspresi termasuk bermain-main terutama pada usia anak-anak. Jika pendidikan tanpa memperhatikan potensi atau bakat, peserta didik hanya akan menjadi korban idealisme tujuan pendidikan dan korban dari orang tua yang memaksa anak menjadi yang terbaik. Ketika ingin memberi yang terbaik, tak perlu dengan memaksa, tapi dengan menyesuaikan potensi, bakat, dan kemampuan peserta didik. Yang perlu dilakukan adalah bagaimana agar peserta didik menjadi senang belajar. Pendidikan yang pada idealisme akan merumuskan tujuan pendidikan sebagai pencapaian manusia yang berkepribadian mulia dan memiliki taraf hidup kerohanian yang tinggi dan ideal. Pendidikan berfungsi sebagai contoh moral dan budaya terhadap nilai-nilai yang mewakili ekspektasi individu yang tertinggi dan terbaik, serta mengembang kemanusiaan. Didik dipandang sebagai suatu dari mikrokosmik yang berbeda dalam proses menjadi diri absolut, memanfaatkan kebiasaan yang memberikan untuk mengembangkan kepribadian dan bakat. Oleh karenanya, peserta didik akan berjuang serius demi mencapai kesempurnaan karena person ideal dan peserta didik perlu diberi bekal pemahaman karena yang baik dan mana yang buruk. Belajar sebenarnya adalah belajar tentang manusia. Manusia membuat aturan untuk mengatur dirinya dan mengatur alam. Manusia mengurus dirinya dan mengurus alam berdasarkan manusia itu sendiri. Manusia sebagai sentral dari segalanya. Maka manusia mesti mengenali siapa manusia itu. Pendidikan sebagai fasilitator peserta didik untuk belajar dan menemukan kebenaran sejati seharusnya memenuhi persyaratan sebagai berikut. Pendidikan adalah personifikasi dari kenyataan peserta didik. Pendidikan haruslah seorang ahli di bidangnya dalam sesuatu ilmu pengetahuan dan harusnya menguasai cara mengajar serta baik. Pendidik haruslah memiliki pribadi yang baik dan berkomunikatif, rajin beribadah, menjadi teman, dan mampu membangkitkan gairah peserta didik untuk belajar, sehingga bisa menjadi teladan, menjadi idola bagi peserta didiknya. Pendidik harus mampu mengekspektasikan terhadap subjek yang menjadi bahan agar yang diajarkan kepada peserta didik lebih baik. Demikian presentasi yang dapat saya bawakan pada kesempatan kali ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan melanjutkan materi yang selanjutnya. Belajar yang sebenarnya adalah belajar tentang manusia. Manusia membuat aturan untuk mengatur dirinya dan mengatur alam.
Manusia mengurus dirinya dan mengurus alam berdasarkan manusia itu sendiri. Manusia sebagai sentral dari segalanya, maka manusia mesti mengenali siapa manusia itu. Manusia mempertanyakan tentang dunia, tapi seringkali manusia tidak menyadari bahwa di dalam dirinya itu terpendam sebuah jawaban bagi persoalan yang dipertanyakan. Maka manusia dalam menggali atau menemukan jawaban yang terpendam tadi, serta untuk melahirkan sebuah ide yang terpendam dari diri manusia, diperlukan orang lain untuk membantunya. Manusia berkembang secara tahap demi tahap. Demikian pula alam diciptakan oleh Tuhan dengan proses bertahap atau berangsur-angsur. Pola kejadian suatu alam semesta dan perkembangan manusia pun juga berlangsung secara bertahap di atas hukum Tuhan. Oleh karena itu, pendidikan sebagai usaha untuk mengembangkan aspek rohani dan jasmani pribadi manusia juga harus berlangsung secara bertahap. Karena kematangan ilmu pengetahuan dalam diri manusia baru dapat dicapai melalui proses demi proses hingga sampai ke tujuan akhir. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Mohon dimaklumi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sada Wakiah dengan NIM 2006001064. Secara umum Plato menawarkan dua macam ilmu pengetahuan untuk membantu formasi tubuh dan jiwa, diantaranya musik dan gimnastik. Di mana di sini musik dalam artian puisi, musik instrumental, dan tarian-tarian guna membantu pembentukan jiwa, sedangkan gimnastik membantu untuk ketahanan fisik. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Zakiyatun Husnumuna dengan nomor NIM 2006-01070 akan melanjutkan pembahasan yang telah disampaikan oleh pemateri sebelumnya. Di sini saya mendapatkan ada 3 tahap proses mencintai hal-hal yang bersifat intelligible, mengingat pendidikan musik dan gimnastik yang masih bersifat pada sifat indrawi. 1. Tahap pertama dilakukan kurang lebih selama 10 sampai 20 tahun bahkan sampai 30 tahun. Dalam tahap ini diberikan pengantar lewat ilmu-ilmu aritmatika, geometrika bidang ataupun geometrika ruang, yang dimana astronomi serta musik anak-anak dilatih untuk menyadari jarak yang bersifat intelligible. Mereka diajak mengagumi harmoni semesta alam, melampaui apa yang bersifat empirik, juga diajak mengerti akan pentingnya mempelajari ilmu-ilmu yang bersifat praktis. Tahap kedua yaitu dilakukan selama kurang lebih selama 30 tahun, pada kisaran usia 30 tahun sampai 35 tahun. Mereka diberi ilmu tertinggi yaitu ilmu filsafat, yaitu ilmu akademik yaitu filsafat dengan metode dialektik selama 5 tahun. Adapun tahap ketiga yaitu mereka diuji secara langsung dengan mengembalikan mereka kepada masyarakat atau mengembalikan mereka kepada gua untuk belajar di bawah bimbingan orang-orang yang sudah ahli, berpengalaman. Dan selama 15 tahun, adapun setelah menyelesaikan pendidikan selama kurang lebih 50 tahun, bagi mereka yang memiliki karakteristik terpuji dan memiliki moralitas yang tinggi, diperkenankan untuk membagi pengalamannya kepada masyarakat. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.